INIS, Imam Nawawi School. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bi khair. Bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Siswa-siswi yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat melanjutkan kembali pelajaran kita pendidikan agama Islam. Hari ini kita memasuki pekan ketiga pertemuan pertama. Kuartal 4 tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita akan membahas hadis ke-17. Al-haditsus sabi'a asyara. Ya. Perhatikan seperti biasa ya. Ketika Ustadz sedang membaca hadisnya, antum semua mohon perhatikan baik-baik panjang pendeknya, harokatnya, dan bagaimana pengucapannya. Taib, Ustaz mulai bacakan hadisnya ya. Al-haditsus sabi'a asyara, hadis ke-17, yaitu tentang berbuat baik dalam segala urusan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Kita terjemahkan hadisnya. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya, di sini disebutkan Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Siapakah beliau ini? Ya, mari kita simak sedikit ya, kisah singkatnya saja. Abu Ya'la Shaddad bin Aus, beliau adalah Shaddad bin Aus bin Thabit Ansari Al-Najjari Al-Madani. Kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Ya'la. Beliau juga dipanggil Abu Abdurrahman. Beliau adalah seorang ahli hadis ya. Beliau seorang ahli hadis dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Bani Hudailah. Sa'id bin Abdul Aziz berkata, Shaddad mempunyai dua kelebihan dari orang-orang Ansar, yaitu apabila berbicara maka perkataannya mudah dipahami dan mampu menahan amarah. Shaddad dikenal karena kezuhudannya dan orang-orang sezamannya memujinya karena sifat ini. Al-Mafsal Al-Ghulabi menyatakan, orang yang zuhud di kalangan Ansar ada 3 orang, yaitu Abu Darda, Umair bin Sa'ad, dan Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus adalah sahabat Nabi yang alim ya. Beliau orang yang berilmu dan memiliki sifat lemah lembut. Sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit menyatakan, Shaddad bin Aus adalah termasuk orang yang diberi ilmu dan kelembutan. Di antara manusia ada yang hanya diberi salah satunya. Setelah penaklukan Suriah pada periode Khalifah kedua, Shaddad ditunjuk sebagai gubernur Hims. Ya, Shaddad ditunjuk untuk menjadi seorang gubernur di Hims. Hims adalah sebuah kota yang terletak di bagian tengah Suriah. Singkat kisahnya, Shaddad meninggal pada tahun 58 Hijriyah di Baitul Maqdis pada usia 75 dan dimakamkan di sana.
Taib, itu kisah singkatnya saja Syaddad bin Aus ya. Kita kembali lagi ke terjemahan hadis. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka bila kalian hendak membunuh orang dalam peperangan ataupun yang lainnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan bila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan perlakukanlah hewan sembelihan dengan lembut. Hadis riwayat Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Fi hadzal hadis al-amru bil ihsan wa huwa fi kulli syai'in bihasabihi. Wa minhu al-ihsanu fi qatlil hayawan. An-nahyu 'amma kanat fil jahiliyah min at-tamthil fil qatli bi jaz'il unuf wa qat'il adhan wal aidi wal arjul. Wa min adh-dhabhi bil mudal kallah wa nahwiha mimma yu'adzibul hayawan. Pada hadis ini terdapat perintah untuk berbuat baik pada setiap kondisi sesuai kadarnya. Dan di antaranya adalah berbuat baik tatkala menyembelih hewan. Larangan terhadap apa yang telah dilakukan atau dicontohkan pada zaman jahiliyah dalam menyembelih hewan dengan memotong hidung, telinga, tangan, dan kaki. Ya, perhatikan di sini larangan ya terhadap apa yang telah dilakukan atau dicontohkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya, dalam menyembelih hewan, mereka memotong hidung, memotong telinga, tangan, dan kaki hewan-hewan yang disembelih tadi, ya. Kemudian mereka menyembelih dengan pisau-pisau yang tumpul dan yang semacamnya yang dapat menyiksa hewan sembelihan. Taib. Adapun Islam, ya, ketika datang agama Islam ini maka merubah semua itu, ya. Maka dibahaslah dalam hadis ini. Taib. Kita lanjutkan penjelasan yang lebih dalam ya. Perhatikan di bunyi hadis yang tadi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Perhatikan pada lafaz al-ihsan. Masihkah kalian ingat kata al-ihsan sebelumnya? Ya, kita telah membahas kata ihsan pada hadis kedua. Siapakah yang masih ingat dalam hadis kedua itu? Bahwasanya yang disebut dengan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, itu yang disebut ihsan dalam hadis kedua, ya. Hakikat ihsan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan perbedaan konteks pembicaraannya. Apabila dalam konteks pembicaraan ibadah, maka hakikat ihsan dalam ibadah seperti telah dijelaskan pada hadis kedua, ya. Apabila dalam konteks pembicaraan muamalah dengan sesama, maka hakikat ihsan adalah menunaikan hak-hak sesama dan tidak menzaliminya. Nah, pada hadis yang ke-17 ini, ihsan yang dimaksud adalah ihsan kepada sesama. Hadis ini termasuk hadis yang mencakup banyak kaidah. Ihsan adalah berbuat baik. Makna ihsan dalam membunuh ialah hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat ihsan dan tidak menyiksa. Kalimat bila kalian hendak membunuh orang dalam peperangan ataupun yang lainnya berlaku umum, mencakup menyembelih, membunuh dalam qisas ataupun hukuman lainnya. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk terhadap syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Ihsan dalam menyembelih adalah mencari cara terbaik agar sembelihan cepat mati ya, tanpa menderita kesakitan. Nah, berikut ini adalah tata cara
bagaimana menyembelih yang memenuhi kriteria ihsan tersebut ya. Islam mengajarkan bagaimana cara menyembelih hewan yang tidak menyiksa hewan yang akan kita sembelih ya. Baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak menyeret hewan sembelihan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi ketika kita akan menyembelih hewan ya, misalnya kambing ya. Kambingnya jangan diseret ya, jangan, tapi dibawa dengan tenang ya, atau kalau mau dipanggul juga bisa ya. Tidak menyeret hewan sembelihan ya, baik itu kambing, sapi dan yang lainnya. Yang kedua, tidak membantingnya ya. Misalnya ada kambing yang agak sulit nih ya, sulit untuk mau kita robohkan, maka jangan dibanting ya. Kita bisa meminta kepada yang lainnya untuk membantu ya merobohkan kambingnya ya. Jadi jangan sampai dibanting. Kemudian yang ketiga, menajamkan pisaunya ya. Perhatikan ketika kita akan menyembelih, diasah dulu pisaunya ya, tajamkan dulu pisaunya. Supaya apa? Nanti ketika kita menyembelih itu akan cepat terputus urat-uratnya ya, sehingga akan cepat mati ya. Seolah-olah tidak kerasa karena saking tajamnya, maka cepat sekali ya. Urat itu terputus dan hewan tersebut akan cepat matinya ya. Kemudian yang keempat, seorang yang akan menyembelih itu juga harus sudah ahli ya, ahli menggunakan pisaunya ya, ahli menyembelihnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian yang kelima, ketika ingin mengasah atau menajamkan pisau, maka tidak dilakukan di depan hewan yang akan disembelih. Karena hewan itu akan takut ya. Ketika kita mengasah pisaunya, menajamkan pisaunya di depan hewan tersebut bisa melihat dan dia punya perasaan ya, dia akan merasa takut. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, tidak menyembelih di hadapan binatang lainnya. Ya, ketika kita menyembelih kambing yang pertama misalnya, jangan disembelih di depan kambing-kambing yang lainnya yang akan kita sembelih juga ya. Mereka juga bisa melihat, bisa tahu ya. Seperti itu ya, kasihan ya. Kemudian yang ketujuh, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ya. Kita menghadapkan hewan yang akan kita sembelih ke arah kiblat. Type. Yang kedelapan, membaca basmalah. Ya, jangan lupa untuk membaca bismillah ya setiap kita akan menyembelih sembelihan ya, baik itu kambing, sapi, ayam ya. Kita jangan lupa untuk membaca bismillah. Kemudian yang kesembilan, membiarkannya ya setelah disembelih, membiarkan hewan yang tadi sudah kita sembelih sampai tidak bergerak ya. Setelah kita sembelih terus kita taruh, darahnya ngucur ya, mengalir sampai selesai, sampai tidak bisa bergerak lagi ya. Itu artinya sudah benar-benar mati ya. Nah, setelah itu kita misalkan kuliti ya. Kalau sapi atau kambing yang telah kita sembelih ya, setelah kita sembelih bisa dikuliti ya, seperti itu ya. Tapi demikianlah Islam ya, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada binatang ya, dan menunjukkan contoh prakteknya. Maka ihsan kepada yang lebih mulia kedudukannya dari binatang ya, yaitu kepada manusia, tentu lebih diperintahkan lagi ya, dan lebih ditekankan atau diperhatikan ya, seperti itu. Ya, sama binatang aja kita bisa atau disuruh untuk berbuat baik seperti itu ya, apalagi sama manusia ya. Maka perintah ihsan ini lebih dari perintah yang tadi telah disebutkan tentang berbuat baik kepada binatang ya. Taib. Inilah indahnya Islam ya. Maka hendaknya kita mengoreksi lisan kita, apa yang telah kita ucapkan ya.
Kita koreksi lagi apa yang tangan dan kaki kita lakukan. Barangkali tanpa terasa telah menyakiti orang lain, ya. Meskipun hanya bercanda. Karena tidak semua orang suka bercanda, ya. Tidak semua orang sabar dalam canda yang berlebihan, ya. Taib, itulah indahnya ya agama Islam ini mengatur semua itu. Taib, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah ini kita akan memasuki fawaidul hadis, ya. Faidah-faidah hadis. Faidah atau apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis kali ini, ya. Taib, faidah yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini adalah ra'fatullahi ta'ala bi'ibadihi haitsu katabal ihsana fi kulli syai'in. Yaitu kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah mewajibkan agar seseorang berbuat ihsan dalam segala hal. Itu akan kembali ya untuk kebaikan para makhluknya, ya. Dengan Allah menetapkan ya kewajiban untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala urusan, maka itu kembali untuk kebaikan para makhluknya, ya. Ini betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap para makhluknya. Taib, kemudian faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis kali ini adalah al-hassu 'alal ihsan fi kulli syai'in li'anna Allah syarra'a dzalik. Yang kedua adalah anjuran untuk berbuat baik, ya, berbuat ihsan dalam segala hal karena Allah mensyariatkan hal tersebut. Ketika Allah sudah mensyariatkan sesuatu, ya, artinya Allah memerintahkan hal tersebut, ya, maka kita melaksanakannya, ya, kita patuhi apa yang Allah perintahkan. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ar-rifqu bil maqtul wal mazbuhi minal hayawan wa ghairihi wa dzalika bi ihsanil qatl wa kadzalika dzabh wa haddil alah. Lemah lembut terhadap yang dibunuh dan yang disembelih dari hewan dan yang lainnya, yaitu dengan berbuat ihsan saat membunuh, ya. Contohnya di sini saat perang melawan orang kafir, ya, ketika kita membunuh orang kafir, ya, maka kita membunuhnya dengan cara yang baik, ya. Islam menyuruh seperti itu, ya. Kita dilarang untuk membunuh perempuan dan anak-anak ketika perang melawan mereka, ya. Dan kita juga tidak membunuh sembarangan, ya. Tidak menghancurkan jasad mereka, ya. Ya, maka kita tidak sembarangan, ya, membunuh mereka, tidak semena-mena, ya. Tidak boleh sesuka kita untuk menghancurkan jasad mereka, ya. Kemudian begitu juga saat kita melakukan kisos, ya. Ketika ada yang membunuh, maka dibalas dengan dibunuh, dan dibunuhnya itu juga dengan cara yang baik, ya, ada aturannya, ya, tidak sembarangan. Dan yang melakukannya juga orang yang ditunjuk, ya, misalkan pemerintah yang menunjuk, ya, yang biasanya disebut dengan algojo, ya. Maka Islam telah mengaturnya semuanya, ya. Kemudian begitu juga saat menyembelih hewan, ya, serta menajamkan alat sembelihan. Ya, kita perhatikan cara menyembelihnya, ya, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ya. Bagaimana cara menyembelih hewan yang baik, ya, yang sesuai syariat. Inilah indahnya Islam, ya. Islam telah mengatur segalanya, ya. Mengatur bagaimana bermuamalah dengan sesama makhluk, ya, kepada hewan, tumbuhan, ya. Ternyata Allah telah mengatur semua itu, ya, melalui hadis ini, ya, melalui lisan Rasulnya, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama makhluk, ya.
telah diajarkan dengan sangat baik, ya. Inilah indahnya agama Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama selainnya yang Allah ridhoi. Taib, wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita cukup sampai sini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.